أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Maha sayang sama kita lah, kita kagak mau sayang sama Allah. Gimana caranya? Nabi Ayub, ibu belasan tahun ditimpa penyakit, derita, bahkan marah bahaya dalam kehidupannya. Istri kabur, anak dipanggil sama Allah, harta hilang, tetapi keberadaannya masih sujud kepada Allah. Yang model kayak kita lu aja kali, gua enggak. Latihan, padahal ada 3 panggilan Allah. Yang pertama, panggilan sholat. Jadi daripada kita lihat, oh ya Masya Allah ini udah panggilan sholat, kita langsung bilang sejarah cita, kita sholat gitu kan. Ini udah siap. Udah siap nih sholatin, mana tahu. Yang kedua adalah panggilan haji atau umroh. Kemudian yang ketiga adalah panggilan kematian. Aku nggak ikut terapi, aku nitip kurma, aku nitip baju, aku juga nitip macam-macam ya, coklat juga aku nitip ya. Yang insya Allah semua yang hadir Allah kasih sehat, Allah kasih panjang umur, Allah kasih barokah ilmu, barokah rizki. Semua yang hadir biar dapat berkahnya, biar dapat barokahnya. Amin Bu. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mulakanlah kerja dengan niat yang satu untuk mendapat keredaannya. Moga segala urusan dipermudahkannya agar sentiasa dalam kebaikan. Barulah hati kita akan terasa tenang dan bersyukur dengan apa yang ada. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Buruk dan baik itu ketentuan Allah, kitalah jua yang memilihnya. Amal yang baik akan membawa ke syurga, amalan buruk menempa neraka. Hanyalah iman, amal dan juga takwa menjadi bekal dalam hidup kita. Hanyalah iman, amal dan juga takwa menjadi bekal ke bawah namanya empang. Siapa yang maju, siapa yang naik? Baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab yang kompak Allah, guru kita jelas, Ustazah Lulu, beliau ahlu sunnah wal jamaah. Anak kita diajarkan bukan hanya dengan menghafal Quran, bertadabbur Quran, tetapi juga menjadi ahli Quran dan memiliki akhlak Quran yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin.
berapa? 7. Yakin kagak 7? Nanya. Apa diem-diem baik? Yakin? Mari kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi warhamil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi hibna Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Allahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sedekah panen. Yang kedua, syalala asar, maghrib kecapean isya, syalala isya, pret, banyak alasan. Udah sholat sujud sama Allah, terus inilah ayah. Ya Allah, ini ustazah salah ngundang ustaz. Mana anak-anak ikut baca salawat? Ayana isyakalani wal hawa nadana wal hawa nadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga karena dua hal. Alhamdulillahillazi anzala ala abadil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah.
We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma. Anak yang soleh-soleha, anak yang qurrata ayun, anak yang bermanfaat, sukses, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah tadi telah hadir bersama kita yakni Ustadz Riki Yakub atau Ustadz Jakatarub. Dan alhamdulillah setelah ini Bunda kita akan lanjut untuk pembangunan pesantren asrama. Di belakang ada sawah ya Bu ya. Walaupun kanan kirinya ada juga punya orang di sini. Tengahnya kalau ikut nguruk kita ikut nguruk. Itu seluas 1.500 meter. Mohon doa. Insya Allah mudah-mudahan lanjut lagi SMP dan juga ada pesantrennya. Cerita apa Bunda? Mau cerita dengan teman-teman aja nih. Teman-teman mau cerita yang sedih apa yang serem? Yang sedih apa yang serem? Yang serem cerita apa sayang? Cerita hantu. Cerita apa? Ya Rasul, mataku kan buta, tidak bisa melihat. Kalau misalnya sholat subuh ya Rasul tidak ada yang bisa menuntut, sehingga aku terjatuh berdarah sakit ya Rasul. Tapi aku senang sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Boleh nggak aku minta keringanan untuk sholat subuh dan isya sholatnya tidak di masjid, sholatnya di rumah aja, karena nggak ada yang menuntut. Orang-orang jarang lalu-lalang untuk menuntutku mengantarkan aku ke masjid. Apa kata Rasulullah? Hal sami'ta adak? Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
usang. Iya betul. Astagfirullahalazim, celakalah kalian. Sesungguhnya Nabi telah menceritakan tentang dia. Kemudian beliau bersabda kepada saya, jika engkau sempat bertemu dengannya, maka minta didoakan ampunan. Maka lakukanlah. Setiap tanpa sengaja, Umar bertemu dengan seorang haji dari Yaman. Umar ingin mencari kepastian. Apakah yang ditemuinya adalah Uwais Al-Qarni? Siapa namamu? Uwais. Berasal dari mana? Dari Qarn. Dari kabilah apa? Kabilah Murad. Bagaimana kabar ayahmu? Saya hidup bersama ibu, sedangkan ayah saya sudah lama meninggal. Apakah ada suatu bekas sakitmu dulu? Iya, ada bekasnya di lengan saya, seperti uang dirham. Uwais menunjukkan lengannya. Ketika Umar menyaksikan tanda itu, Umar bin Khattab langsung memeluknya dan berkata, Allahu Akbar. Engkaulah orangnya yang diceritakan Nabi dan kucari-cari selama ini. Siapa Uwais Al-Qarni? Sehingga namanya disebut oleh Rasulullah SAW dan Umar bin Khattab meminta doa darinya. Seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni tinggal di negeri Yaman. Uwais Al-Qarni bekerja sebagai pengembala domba. Hasil usahanya hanya cukup untuk makan ibunya sehari-hari. Bila berlebih, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin. Uwais Al-Qarni dikenal seorang yang taat beribadah dan patuh pada ibunya. Uwais senantiasa menemani dan mengasuh ibunya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Uwais, ibu ingin berangkat haji, tapi kita tidak memiliki kendaraan. Tenang ibu, insya Allah atas izin Allah kita akan berangkat. Aku yang menggendong ibu. Sesuai dengan uang yang Uwais miliki, Uwais pun membeli domba yang kecil. Uwais menaiki bukit sambil menggendong domba dengan giat. Tak dihiraukannya orang-orang mengatakan Uwais tidak waras. Mereka tidak tahu bahwa Uwais menggendong domba untuk melatih dirinya agar kuat menggendong ibunya dari Yaman menuju Makkah. Uwais tidak waras. Sudah 8 bulan menggendong domba, naik turun bukit. Wah, benar-benar Uwais Al-Qarni tidak waras. Aduh. Musim haji pun tiba. Kini Uwais siap menjadi kendaraan bagi ibunya. Dengan rasa bahagia dan tanpa mengeluh, Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman menuju Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Semoga Allah terima haji kita ibu. Amin. Ya Allah, ampunilah hilaf ibuku. Sayangi ibu ya Rob, sebagaimana ibu menyayangiku di waktu kecilku. Uwais, bagaimana dengan dosamu nak? Kenapa tidak meminta kepada Allah juga untuk mengampuni segala khilafmu? Dengan terampuninya dosa ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya sering bertemu dengan Rasulullah SAW, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Uwais Al-Qarni datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan memohon izin kepada ibunya agar diperkenankan pergi menemui Rasulullah. Ibu mengizinkan untuk bertemu dengan Rasulullah. Ibu izinkan nak, tapi jangan lama-lama. Setelah sampai, segera kembali ya. Baik ibu. Setelah Uwais menemukan rumah Rasulullah SAW, hanya bertemu dengan istri Rasulullah. Sementara di waktu yang sama, ia mengingat pesan ibunya agar cepat pulang ke Yaman. Setelah sampai, segera kembali ya. Akhirnya, ketika ketaatan kepada ibunya,
Pesan ibunya itu mengalahkan kemauan untuk menunggu dan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di rumah, beliau menanyakan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa memang benar ada yang mencarinya, tetapi ia tidak menunggu. Ia segera kembali ke Yaman karena ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Ia tidak mau meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi pun menyarankan para sahabatnya ketika bertemu dengan Uwais Al-Qarni, apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan penghuni bumi. Yuk kita tauladani kisah Uwais Al-Qarni. Kisah Uwais Al-Qarni menunjukkan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Kisah Uwais juga mengajarkan tentang arti kemuliaan. Sesungguhnya kemuliaan seseorang di sisi Allah Ta'ala tidak berdasarkan kepada penampilan zahir, namun berdasarkan amal ibadah. Dan Ini ala Nabil Karim. Kira-kira sanggup nggak ngajarin 23 juz Al-Quran sampai juz 28? Sanggup nggak kira-kira ibu ngajarin? Ribatina biyaumina hada ila Allahumma salli naik keliling naik ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra. Salam 2000 perak sebulan 60.000 PA. Bu, kira-kira 60.000 sebulan buat bikin istana di kuburan cukup kagak? Makanya nyok sekarang di hari ini saya Humairah ngajakin ibu buat bikin istana dalam kubur. Bu, yang memang sebentar lagi kita tempatin istananya. Ya, gak pakai buana waksahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas, orang yang bisa ngatur diri, introspeksi diri, gaweannya, kerjaannya yang dia lakukan yang manfaat buat apa nanti kalau dia mati. Punya duit, bukan baju mulu yang lu kumpulin, bukan jilbab lu yang ente beli, woi, bukan Belanda mulu yang ente cari, bukan. Masya Allah. Yuk, saya mau ngajak ibu langsung aja, nggak pakai basa-basi. Kenapa ibu? Kita mau bikin istana dalam kubur kita nanti. Bangun istana dalam kubur yang bakalan jadi milik kita, asli rumah kita yang benar-benar itu rumah sesungguhnya kita. Sebab di dunia mah cuma main-mainan doang, Bu. Arahnya yang kita nikmatin. Woi, rumah-rumahnya sampai 20 tahun kita tempatin. Bahkan mungkin berapa bulan kemudian, halo, kalau udah kita tinggalin, kita mati, Bu, kira-kira jadi rumah kita bukan? Masih kita tempatin kagak? Milik kita kagak? Kagak kita tempatin. Beliau adalah seorang dari keluarga besar atau beberapa orang dari keluarga besar ini yang memperjuangkan putra-putri kita di lingkungan kita. Mudah-mudahan kita doakan Allah panjangkan umurnya. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Give me your hand, I will give you my heart. Oh, every day is a brand new start.